berkurban nggih anak-anak, karena kemarin kita sudah melaksanakan yang namanya peringatan Hari Raya Idul Adha, tepatnya di tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu pada hari Rabu. Mungkin anak-anak juga sudah melihat kemarin penyembelihan banyak sekali hewan kurban. Mungkin ada yang kambing, sapi dan sebagainya. Di dalam agama kita, di dalam agama Islam ini biasanya setiap tanggal 10 Dzulhijjah kita peringati sebagai Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Idul Kurban. Nah, di dalam agama Islam sendiri Idul Adha itu dijelaskan di dalam surat Al-Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. Walikuli ummatin ja'alna manasikan lihat aku rusmallahi ala ma razaqahum min bahi mati an'ami fali fa'ilahukum ila wahid walahus limu wa basyiril muhbitin, yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh. Itu adalah salah satu dalil tentang berkurban. Mungkin anak-anak kemarin ada yang berkurban. Anak-anak ada yang berkorban buatan kemarin? Belum, mungkin besok ketika sudah dewasa, sudah memiliki rezeki sendiri. Kalau sekarang kan anak-anak itu biasanya rezekinya masih dititipkan kepada orang tua. Tetapi kalau besok kalian sudah memiliki rezeki sendiri, sudah bekerja dan lain sebagainya, dan pastinya sudah mampu, kalian bisa melaksanakan kurban. Untuk perorangan bisa melaksanakan kurban dengan seekor kambing, tapi boleh berombongan itu memakai hewan sapi, yaitu pahalanya dibagi untuk 7 orang. Salah satu syariat kurban itu kita mengenang sejarah, di mana sejarah itu diambil dari Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, di mana pada suatu hari Nabi Ibrahim itu bermimpi supaya untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Nah, Nabi Ismail ini kon nyembelih karo Gusti Allah, itu kone Gusti Allah Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ibrahim pertama belum percaya, tetapi beberapa kali sampai dengan 3 kali lewat mimpinya itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim pun bertanya kepada Nabi Ismail, anakku, aku kok bermimpi seperti ini, apakah engkau siap untuk disembelih? Nah, akhirnya ternyata Nabi Ismail pun bersedia untuk menyembelih atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika proses penyembelihannya, Nabi Ismail diganti dengan seekor domba atau kambing. Nah, hikmah dari peristiwa itu atau hikmah dari orang yang mau berkurban, yaitu yang pertama, cinta hendaknya dicurahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab rahmat Tuhan yang tidak terhitung nilainya dan jumlahnya. Jadi kecintaan kita itu harus didasari atas rasa cinta kepada Allah. Segala sesuatu yang kita miliki itu hanyalah titipan. Contohnya Nabi Ibrahim dititipi anaknya akan menyembelih. Nah, karena itu adalah perintah Allah dan saking cintanya kepada Allah, maka Nabi Ibrahim pun tetap melaksanakan perintah Allah. Itu dijelaskan dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sungguhnya kami telah memberikan karunia atau nikmat yang banyak kepadamu, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Ini kelas 2, kalau kelas 1 ampun rame mawon. Nek rame tak maju. Itu yang pertama. Kita harus didasari cinta itu hendaknya dicurahkan hanya kepada Allah. Kepada apapun harus didasari cinta kepada Allah. Yang kedua, hikmah yang kedua ketika kita mau berkorban, sejatinya ibadah kurban adalah perintah untuk mengorbankan sifat egois. Nah, mungkin kalau saat ini kita belum bisa mengorbankan seekor kambing atau sapi, kita boleh nih sifat-sifat yang tidak baik dalam diri kita
harus dikorbankan. Contohnya sifat egois, sifat mementingkan diri sendiri, rakus dan serakah. Nah, itu harus dihilangkan dalam diri kita, sebagai bentuk pengorbanan kita pada Allah. Ora kudu kurban sapi, kambing nek pancen belum mampu, tetapi sifat-sifat yang kurang baik dalam diri kita hilangkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, perintah berkorban adalah perintah bagi mereka yang mampu memiliki kelimpahan rezeki dan membagikan dagingnya untuk kaum miskin dan duafa yang membutuhkan. Ini berarti tentang sosial, di mana kita itu berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Biasanya kalau di desa, di dusun-dusun, hewan yang disembelih itu kemudian dibagi kepada tetangga-tetangganya. Itu mengajarkan kita tentang hubungan kita dengan sesama manusia. Terus yang keempat, hewan korban akan menjadi saksi amal ibadah di hari kiamat nanti. Hewan yang dikorbankan akan datang mewujud amal kebaikan yang pada gilirannya akan menyelamatkan kita di hari akhir. Bahkan ada yang mengatakan besok ketika hari kiamat itu hewan yang kita korbankan itu menjadi tumpangan kita ketika kita melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Yang terakhir atau yang kelima, orang yang berkorban dibalas dengan kebaikan dan pahala yang berlimpah. Bahkan balasannya pahala tersebut tidak terhitung jumlahnya. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang yang berkorban itu setiap bulunya, nek kambing sapi itu ada bulu itu wulunya. Nah, setiap bulunya itu mengandung sebuah kebaikan. Jadi nek seekor kambing kayak akeh banget wulunya, maka berapa banyak sekali bulu yang akan kita kebaikan apa yang akan kita dapatkan banyak sekali. Nek dihitung wulu itu kan akeh banget. Berarti bulu-bulu itu seperti halnya kebaikan. Makanya banyak sekali kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita mau berkorban. Nah, itulah adalah hikmah ketika kita mau berkorban. Mungkin anak-anak itu belum bisa berkorban, tetapi harus ada niat dalam diri kalian. Kalau sekarang mungkin dari hikmah yang kedua tadi yang bisa kita ambil, yaitu apa? Mengorbankan sifat-sifat yang jelek pada diri kita, sifat egois, sombong dan sebagainya, itu harus kita hilangkan dalam diri kita. Nah, mungkin itu saja yang dapat Pak Li sampaikan. Kurang dan lebihnya Pak Li mohon maaf. Wali akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.